Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa ladzi turja syafa'atu li kulli awlin minal awali mukarimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ilallahi fal mustamsikuna bi mustamsikuna bi amrin ghairi mufassili. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mukarramun para alim ulama, para asatidzah, khusus guru-guru kita, Mukarram Ustaz Araf Furqan, Mukarram bin Yusuf, Mukarram bin Haji Ahmad Habibi, Mukarram Ustaz Abdul Hamid Mustafa, dan segenap pengurus masjid, pengurus masjid Al-Jihad, dan segenap pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. dan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa berpanjang kalam, ayat wa iyukadzibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyukadzibuka faqad kazzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa samud wa qaum Ibrahim wa qaum Lutin wa ashabu Madyana wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirina. Wa iyukadzibuka, dan jika mereka, yang dimaksud ini kaum Quraisy, karena ini hitabnya kepada Nabi, dan jika mereka mendustakan engkau. Jadi kalau kata Allah, kalau orang-orang Quraisy mendustakan Nabi Muhammad, ya, itu sebenarnya faqad kadzabat, maka sungguh telah mendustakan sebelum mereka. Siapa? Kaum Nuhin, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi. Fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini adalah tasliyah. Tasliyah itu menghibur. Jadi memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi artinya kalau Nabi Muhammad ditindas, dicaci maki dan lain sebagainya, sebenarnya sejak dulu sudah ada, sejak zaman Nabi Nuh, ya. Zaman Nabi Nuh
kaumnya di apa ya? Ditenggelamkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Nuh orang yang sabarnya luar biasa ya. Dikasih usia 950, beliau dakwah cuma dapat 80. Sabar nggak? Nggak sabar lagi tuh. Kalau kiai sekarang, ustaz sekarang nggak ada yang betah. Iya. Saya sering ngasih gambaran, ada ustaz kiai ngajar 3 tahun, muridnya 2 aja kan nambah-nambah. Kira-kira gimana? Berhenti apa terus? Berhenti lah. Habis 3 tahun 2 melulu kan nambah-nambah. Atau 3 tahun muridnya 3, berarti setahun berapa? 1 ya. Nah ini 950 tahun ya. Dakwah kurang lebih 800 tahun lah taruh ya. Cuma dapat orang 80. Dan itu juga dia apa? Ya diejek ya Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Muhammad mendapatkan ujian semacam itu, kata Allah, sudah sejak dulu sudah ada ya. Itu sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini juga jadi apa namanya ya? Jadi pelajaran bagi kita ya. Artinya orang yang mendakwahkan kebenaran pasti akan ada tantangan ya. Maksudnya apa? Ya supaya kita kuat. Sebab kalau nggak ada tantangan, nyantai kita ya, biasa. Taknisu qaumin bi'tibaril makna. Di sini disebutin oleh apa tafsir, dimuannaskannya lafaz qaumin itu adalah iktibar dari makna. Jadi kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Siapa lagi? Wa'adun, kaumnya Nabi Ad, disebut namanya kaum Hudi, kaumnya Nabi Hud. Jadi zamannya kaum Nabi Hud juga sama. Wa Samudu, dan kaumnya Nabi Samud, atau disebut namanya kaum Sholeh, kaumnya Nabi, karena nabinya namanya Nabi Soleh, disebut kaumnya kaum Samud. Kalau kaum Hud, disebut namanya kaumnya kaum Ad ya, ada kaum Ad, nabinya namanya Nabi Hud. Terus ada lagi Samud ya, kaumnya namanya kaum Nabi Soleh. Dan mereka semua itulah ya, nabi-nabi yang mendapatkan ujian dan cobaan dari kaumnya. Wa qaumu Ibrahim, dan termasuk kaumnya Nabi Ibrahim. Bahkan kaumnya Nabi Ibrahim ada rajanya kan, namanya Namrud. Wa qaumu Lutin, termasuk kaumnya Nabi Lut ya. Wa ashabu Madyana, dan ashabu Madyan. Siapa? Penduduk Madyan ya. Yaitu penduduk Madyan yang namanya kaum Syu'aib, kaumnya Nabi Syu'aib ya. Jadi Madyan ini satu kampung, satu daerah, adanya di Palestina, namanya kampung Madyan. Kalau sekarang Papanggo adanya di Priok gitu. Ya, jadi satu kampung yang ada di Palestina namanya yang dulu ada namanya Nabi Syu'aib. Maka ketika dulu Nabi Musa lari dari Mesir, lari ke Palestina, ya di sini nih, di kota atau di kampung Madyan, yang di situ ada nabi namanya Nabi Syu'aib alaihis, yang kemudian Nabi Musa nikah dengan salah satu anak dari Nabi Syu'aib alaihis salam. Bahkan menurut riwayat tongkat
yang dipegang oleh Nabi Musa itu dari Nabi Syuaib. Ya. Untuk apa? Untuk gembala kambing kan? Iya. Buat apa gembala kambing? Beliau buat mahar nikah. Ya. Jadi Nabi Musa maharnya gembala kambing 10 tahun. Ya, maharnya gembala kambing 10 tahun. Ya. Itu dikasih tongkat tuh sama Nabi Syuaib alaihis salam. Nih, jadi ashabu Madyan ya, penduduk Madyan. Siapa? Kaum Syuaibin, yaitu kaumnya Nabi Syuaib. Wa kudziba Musa, dan Nabi Musa juga dibawa apa? Didustakan ya oleh kaumnya. Siapa? Kadzabahul Qibtu la kaumu Banu Israil. Jadi yang mendustakan Nabi Musa adalah kaum Qibti. Jadi yang mendustakan Nabi Musa kaum Qibti, bukan kaumnya Nabi Musa, bukan. Sebab beda. Kalau Nabi Musa kaumnya namanya Banu Israil, yang namanya Bani. Jadi Bani Israil itu kaumnya Nabi Musa. Kaum Qibti itu kaumnya Fir'aun ya. Itu namanya suku ya. Jadi suku Qibti itu adalah Fir'aun. Suku Bani Israil namanya ya ini Nabi Musa alaihis. Kalau Israel sekarang nih yang lagi perang, itu Bani Israel bukan? Bukan. Awas jangan salah ya. Kalau Bani Israel ikut keturunan Nabi Yakub, itu namanya Bani Israel. Ya. Makanya di Quran kan kalimatnya apa? Ya Bani Israel, ya. Itu namanya keturunan Nabi Yakub alaihis. Salah satunya anaknya namanya Yusuf. Yang Yusuf inilah sampai Nabi Musa, ya, keturunannya ke situ. Ada berapa suku Bani Israel? Ada 12. Ya. Di Quran ada tuh. Ketika Nabi Musa ya memukul batu ya, maka fajarat min husnata asyara aina, maka memancarlah 12 mata air. Kenapa? Karena Bani Israel ada 12 suku. Artinya satu suku satu pancaran air, biar jangan ribut gitu ya. Itu sudah terjadi sejak siapa? Sejak zaman Nabi Musa alaihis. Jadi yang mendustakan Nabi Musa bukan kaumnya, tapi kaum Qibti ya. Sementara kaumnya Nabi Musa enggak ya. Ai kadzdzaba haula'i rusulahu dzalika uswatun bihim. Yaitu mereka mendustakan rasul-rasul mereka ya. Maka bagimu adalah uswatun bihim. Nah, di hari apa? Uswah itu harus tenang ya. Jadi jangan khawatir, bukan saja Nabi Muhammad yang mendapatkan caci makian, bukan saja Nabi Muhammad yang mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya. Sejak dulu sudah ada, sejak zaman Nabi siapa? Nabi Nuh ya, Nabi Hud, Nabi Soleh ya, terus Nabi Ibrahim, Nabi Lut, termasuk Nabi Syuaib. Udah banyak cerita-cerita kaum yang mendustakan Nabi. Bahkan bukan sekedar Nabi itu dibohongi, tapi ada yang dibunuh. Nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya. Siapa? Nabi Zakaria ya. Zakaria itu dibunuh oleh kaumnya. Itu yang mendustakan para nabi dan rasul sejak zaman dulu.
Wa amlaitu lil kafirina, lalu aku tangguhkan untuk orang-orang kafir. Artinya orang kafir tidak langsung disiksa, dibiarkan oleh Allah. Wa amlaitu lil kafirina ay umhiltum bi takhiril azabi alaihi lahum. Maka aku tangguhkan ya dengan mengakhirkan siksaan lahum bagi mereka. Jadi walaupun orang kaumnya para nabi ini mensiksa para nabinya, tetap saja mereka tidak langsung disiksa, ditunggu. Maksudnya apa? Biar tobat. Baru kalau udah nggak mau tobat, baru disiksa. Ya. Summa akhadtuhum, kemudian aku siksa, kata Allah, aku siksa mereka bil azabi, dengan siksaan. Nanti tunggu aja saatnya, ya. Nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Ya, termasuk kondisi-kondisi sekarang kan kelihatannya orang kafir menang terus ya. Iya, ya dibiarkan oleh Allah nanti ya supaya taubat ya. Tapi kalau enggak, pasti satu saat akan diturunkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pakai fakana nakir, maka lihatlah bagaimana ya besarnya kebencianku. Tuh, jadi nanti Allah akan menurunkan malapetaka atau juga siksaan bagi orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Ai ingkari alaihim bitakdibihim biihlakihim, yaitu keingkaranku atas mereka dengan mendustakannya mereka, biihlakihim, dengan dihancurkannya mereka. Oh, ya. Contohnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu kan bukan waktu yang singkat, Pak. 950 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar ya. Bikin kapalnya aja berapa tahun ya. Karena tidak semerta-merta langsung saat itu Nabi Nuh bikin kapal. Apain dulu? Ya nanam kayunya dulu lah. Nanam kayunya dulu udah besar ya, baru diambil ya, baru dibikin perahu. Itu kan bertahun-tahun itu ya. Tahun-tahun. Enggak seketika itu langsung jadi, enggak. Wal istifhamul takrir, istifham di sini adalah takrir, untuk menetapkan. Ai huwa waqi'un mauqi'ahu, yaitu apa? Maksudnya azab itu benar-benar ditimpakan kepada mereka ya. Jadi setelah sekian tahun baru disiksa oleh Allah Subhanahu. Ya, akhirnya kan pada zaman Nabi Nuh habislah semuanya ya. Umat yang durhaka kepada Nabi Nuh ditimpa apa? Banjir, termasuk putranya yang namanya siapa? Kan'an ya. Di putranya yang namanya Kan'an terbawa arus atau juga tenggelam di banjir. Sementara putranya yang lain ada tiga yang selamat ya. Ham, Syam, Yafis. Oh, ya. Jadi Ham, Syam, Yafis. Jadi anaknya Nabi Nuh juga yang selamat, yang sampai sekarang ya, termasuk kita sekarang ini. Ini keturunan dari siapa? Nggak tahu dari Ham, tahu dari Syam, tahu dari Yafis ya. Karena Kan'an sudah tenggelam ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ayat ini memberikan satu taknis itu tasliyah itu hiburan, memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Artinya nggak usah khawatir, umatmu yang durhaka kepadamu sejak dulu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh ya, sejak zaman Nabi di sini disebutin Nabi Ibrahim, Nabi Hud ya,
Nabi Soleh, Lut, ya, dan termasuk penduduk Madian, ya, kaumnya Nabi Syu'aib alaihis. Jadi ketika Nabi diberikan berbagai macam ujian, ya sudah melihat bagaimana kondisi umat zaman dulu, ya. Saya kira beberapa ayat, 2 ayat aja, 3 ya, sampai 44. Nanti berikutnya, maka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha. Artinya nanti akan dijelaskan Allah tidak akan menurunkan satu bencana kepada satu kaum kecuali kaum itu sudah berbuat dolim, ya. Nggak ada satu daerah yang takwa kepada Allah dihancurkan, nggak ada. Yang dihancurkan itu karena biasanya orangnya, penduduknya sudah dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zolimnya? Ya zolimnya memperbanyak maksiat. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ayat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat demi ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi intinya, setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti, ya. Saya katakan pasti, bukan mungkin. Pasti ada yang menghalang-halang, ya salah, ya. Pokoknya contohnya para nabi dan rasul, nggak ada yang nggak punya musuh, semua punya musuh, ya. Nabi Ibrahim, Namrud, ya kan? Ya. Nabi Musa, Fir'aun. Nabi Muhammad, ya pamannya, ya, yang namanya Abu Lahab, ya. Jadi semua nabi punya apa? Ya ada musuhnya, ada. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran, ya, setiap orang yang melaksanakan kebaikan pasti ada rintangan, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.